Assalamualaikum. Saatnya menikmati Indomie rasa seblak hot letot ya. Ini baru saya mau nyoba Indomie ini. Sudah mendidih. Minyak beda loh. Ya, macam apa ya? Kue tiaw gitu ya. Gede-gede minyak. Tapi dia pers kuning, dan kalau kue tiaw memang agak gede lagi sih. Kayaknya dikit sih bedanya. Ya gitu deh, mirip-mirip gitu. Minyak gede-gede begini lah pokoknya. Ininya ada 2. Bumbunya 2. Sama 3 sama ini. Sama bumbu minyak. Kita langsung saja eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang remes-remesannya. Ini baru pertama saya bikin. Saya nyoba, semuanya kalian mungkin sudah dengar dari yang lain. Seblak itu identik dengan rasa kencur, identik banget. Makanya ini harus bisa direview seobjektif mungkin. Akan saya review objektif mungkin. Apakah ini akan berasa kencurnya? Karena memang itu udah sangat identik dengan mie seblak. Bukan mie seblak, dengan seblak. Jadi kita akan lihat. Oke. Ini cabe, di sini cabe, solid ingredient, saus and solid ingredient. Di sini bumbu pelengkap. Ada sausnya ini. Tapi enggak ini kok, enggak cair. Jadi masih padat. Saya ini dulu ya, selesaikan dulu mie-nya sampai bener-bener. Saya pengen bener-bener lembek gitulah. Karena saya nggak cocok kalau misalnya agak terlalu keras gitu. Makanya saya senangnya lembek banget mie itu. Kebiasaan di keluarga saya kalau Ramadan ini jelang Ramadannya beberapa hari lagi, nunggu tanknya aja ini sudah tanggal 19. Jadi udah kurang dari seminggu, mungkin 5 harian lagi sekitar itu, 4-5 harian lah. Kan kalau misalnya tanggal 23 aku dengar sekitar itu, ini kan tanggal 19, sekitar 4 harian lagi. Dan kebiasaannya kita itu makan sahurnya pakai mie instan, dan digodoknya itu bener-bener sampai lembut banget, sampai terkesan kayak hampir jadi bubur gitulah, kalian ngerti lah. Tapi masih ambiar, masih bisa berbentuk mie gitu. Tapi bener-bener aduh ya Allah, dibikin lama banget. Dan itu keluargaku seperti itu cara penyajiannya ya. Dan tiap Ramadan itu, tiap sahur itu, walaupun ada nasi, ada lauknya, nggak tahu kenapa mie itu yang selalu ditunggu sama. Ada yang suka mie banget, saya tahu gitu. Kalau aku sih nggak terlalu gimana sih, adanya mie dan enak ya. Iya, nggak tahu kenapa secara nurani kayak yang merasa bahwa ini nggak sehat sih. Ada perasaan segitu walaupun saya masih kecil waktu itu ya. Ini harus saya godok sampai benar-benar lembut. Saya sukanya seperti itu ya tipenya. Ada yang nggak terlalu suka, malah juga kalau terlalu lembek begitu. Ya Allah, Ramadan menjelang. Tunggu matangnya aja nih. Lihat selembek ini kuy. Bentar ya. Minyak bumbu kayak yang pedes loh bumbunya. Karena bukan sekedar minyak, kalau minyak biasa gitu kayak yang ada cabenya. Tuh. Apakah ini berasa? Tetangga udah ngepoin lagi aja. Ini bumbunya, cabai sama cabenya. Baru ini bawang sih kayaknya. Oh, kerupuk kuy. Kerupuk, ya ampun, beneran loh. Ini nggak tahu, lupa saya berapa, 3.000 kalau nggak salah
Kita cek, lihat ya, seperti ini. Seperti itu. Selamat menikmati. Lagi naikin nurunin gitu loh. Resiko. Kita coba aduk ya. Tapi harusnya kerupuk nggak usah diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Kayak kerupuk kuning. Enggak, bukan. Lebih gurih. Kerupuknya lebih gurih dari kerupuk kuning. Oke. Ini akan saya tambahin ini sih kayaknya garam karena banyak banget airnya. Ya, kerupuknya kerendam kuy. Saya nggak suka kerupuknya kerendam sebenarnya. Aduh, gimana lagi dong? Jadi nggak kriuk-kriuk lagi dong. Ya, kita coba original. Ini agak saya banyakin airnya karena pengen kuahnya. Kita coba airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Ini pedas. Pedasnya pedas enak. Nggak terlalu gimana banget. Kencurnya belum sih, belum begitu berasa kencurnya. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak begitu berasa, cuman ini gurih. Kayak gue justru gurihnya kayak gurih kaldu gitu, yang gurih-gurih gitu. Pedas dan yang bikin excitednya itu pedasnya itu keren coy. Kalau kencurnya mungkin ada tapi nggak begitu berasa. Enak sih, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini masih rasa-rasa Indonesianya masih ada ya. Sekarang sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi sekarang ya. Bikin teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sedang manisnya. Namanya orang Indonesia kalau pagi belum makan nasi itu belum sarapan namanya. Kasih dikit aja ya. Dikit aja dikit. Saya lupa. Ini harusnya ditambahin nih karena tadi aduh, bentar ya. Pikir cukup asin, pedas banget, yang jelas pedas tapi enggak, masih bisa masuk pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih loh. Gurih kaldu, malah lebih cenderung ke kayak gurih kaldu gitu. Enak banget. Udah cukup asin sih. Tambahin enggak ya? Kayaknya enggak usah deh. Jadi kalau kalian enggak suka terlalu asin, airnya dibanyakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyoba mie-nya. Mie-nya melebar begitu. Kencurnya nggak begitu berasa. Lebih ke kayak ke kaldu menurutku sih. Kental ya? Baru nggak kental. Iya. Nggak begitu berasa. Oh, ininya nih. Tadi saya godongnya lama banget dan jadi kayak creamy gitu. Kerupuknya juga cukup gurih kok kerupuknya. Renyah banget. Agak tebal. Renyah tapi kecil-kecil juga. Lihat dong, kayaknya ininya macam pedasnya gitu. Creamy gitu karena saya godongnya lama baru nggak. Mie-nya beda dengan mie yang Indomie yang biasa yang kecil-kecil gitu. Kalau ditanya lebih suka yang mana? Lebih suka yang itu, yang keriting itu, mie keriting itu. Yang kecil-kecil yang biasa kita makan dari mie Indomie gitu. Karena biasanya yang tebal-tebal kayak gini identik cepet bikin kenyang sih.
Kalau itu kan nggak bikin kenyang, ini aja udah kenyang loh. Berapa gram ya? Biasanya 85 gram, ini nggak tahu berapa gram. Ini 75 gram. 75 gram, tapi kok ini cepat kenyang ya? Apa bentuk mempengaruhi? Komposisi mempengaruhi? Coba tambahin asin dikit aja. Nggak keluar pengen dikit ah. Pedas, bagi yang nggak terlalu suka pedas ini pedas banget, tapi kalau buat saya sih yang suka pedas nggak terlalu pedas, nggak terlalu pedas, tapi berasa pedasnya, nggak kayak Indomie yang biasa. Kalau yang nggak suka pedas kan bilangnya udah pedas segitu juga, cuman kalau aku sih segitu bener-bener nggak pedas. Ini sarapan pagi sih sebenarnya. Pengen makan yang lain. Stok pada menipis. Bismillahirrahmanirrahim. Stok udah menipis. Ramadan 4 harian lagi. Saya harus nyari stoknya. Nah, buat kalian yang mudik nih, yang udah mudik, mahasiswa terutama, atau yang kerja di rumah kan, nikmati keberadaan kalian di rumah ya. Jangan berpikir kangen Bandung segala macam, nggak usah deh sekarang, bukan waktunya lagi. Oke, nikmati kebersamaan kalian dengan keluarga kalian, tapi tetap kalian juga harus memperhatikan. Ini dalam rangka pencegahan. Jangan terlalu sering keluar rumah, nongkrong. Kalau kalian mikir, aduh kangen Bandung, pengen nongkrong, kakak cikik, aduh, enggak, jangan dulu deh, enggak banget. Atau kalian yang kerja di rumah kan, ya nikmatilah pokoknya dengan keluarga kalian di daerah kalian, karena Bandung juga sepi, lebih sepi dari libur lebaran atau puasa. Yang jualan sampai teriak-teriak masuk ke gang-gang, kalian tahu, karena memang nggak ada orang, sepi. Walaupun pasar masih agak nyantai sih, kalau saya ke pasar suka masih banyak yang duduk nyantai, nongkrong gitu. Bahaya sebenarnya, dan mereka tidak tahu berapa banyak perharinya mayat-mayat tuh dikuburkan ya. Aku nggak ngerti lagi deh. Kalau di Jakarta udah puluhan perharinya. Setiap menitnya itu ada aja panggilan kata mereka. Yang ODP, yang PDP, kayak gitu-gitu deh. Insya Allah saya sering nge-share sebenarnya, tentang jumlah korban, tapi kayaknya terkait dengan kebijakan di Facebook ya. Nggak nyampe sih kayaknya, nggak nyampe ke share.
di Bandung beberapa waktu lalu masih diumumin ya, ada yang meninggal itu rata-rata sakit bilangnya. Tapi ingat, justru karena dia lagi sakit rentan terkena COVID ini ya, lebih mudah. Jumlahnya dulu tuh hari-hari ya, beberapa waktu kemarin itu masih daerah sekitar sini yang saya kedengeran loh. Dan bisa dibilang intens sampai tiap hari, bahkan pernah ada satu waktu sehari itu 2 yang diumumin daerah sini, dan memang rata-rata alasannya sakit. Yang namanya kondisi wabah sekarang ini yang COVID, justru yang sakit yang rentan terkena. Yang akan memperburuk keadaan itu yang sakit. Yang kedua yang rentan itu usia semakin ujur semakin rentan terkena, karena terkait dengan nanti imunitas tubuh ya. Yang kurang fit juga walaupun masih muda itu juga rentan. Jadi jangan berpikir pengen kangen Bandung, pengen ngumpul dengan teman-teman, aduh enggak banget. Ya, seriusan ini mie-nya bikin cepat kenyang, dalamnya sama, mempengaruhi ya ternyata ya bentukan mie. 7585 sih gramnya itu sama, ini 75 yang ini. Pedes, mengenyangkan. Ini kenyangnya, saya lupa pakai nasi tadi. Tapi bener, mie-nya juga bikin cepet kenyang. Ini creamy loh jadinya. Apa memang seperti itu ya? Ininya apa, kuahnya? Apa mungkin dari kerupuknya? Kayak dibikin apa ya? Ditambahin tepung kanji gitu, jadi kental gitu. Pedes. Seriusan ini pedas banget. Ini udah penyelesaian. Begitulah ya, Bandung sepi, malam juga sepi, siang hari-hari juga sepi, tukang sayur teriak-teriak, yang jualan teriak-teriak karena memang nggak ada orang. Sayur sepi di jalanan. Jadi lebih sepi dari liburan lebaran atau puasa ya di Bandung ini. Ini yang harus kalian tahu. Jadi yang pengen banget dulu kangen teman-teman ngumpul, nongkrong-nongkrong, kalian harus waktunya sekarang itu kalian berpikir, merenung, tobat kalau bisa. Karena ini sudah tua banget dunia. Akhir zaman saya percaya. Ada banyak tanda-tandanya, ciri-cirinya. Jadi kalian harus belajar. Baiknya sih justru digunakan untuk banyak belajar di rumah saat ini. Terutama merenungkan diri untuk ke depan akan seperti apa. Harus merubah diri, harus lebih baik. Kalian mau sampai kapan kayak gitu terus? Ya, mungkin saya nanti suatu saat mungkin ya, untuk orang-orang yang suka selingkuh, orang-orang yang suka gaul bebas itu, aduh, saya kalau ngomong ini sebenarnya agak ada yang bayang-bayang, ada yang membayang-bayangi. Itu sangat didukung oleh iblis. Kalian, kenapa kalian jarang diganggu orang-orang yang mesum? Saya yang agak gimana gitu dengar. Sering kali suaranya tung 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 kalau lagi sendiri. Saya di kos-kosan yang dulu ya. Sebelum yang sekarang, saya kan sempat kontrak di bangunan, kamar. Kalau musim libur nggak ada orang sama sekali, cuman mungkin saya aja yang ada di sana. Sebenarnya ini juga di sini suka dengar juga hal yang sama sih sebenarnya, cuman nggak terlalu serem kayak yang di kamar-kamar, karena yang di sana benar-benar di satu gedung gue cuma sendirian, kamar sepi plong gitu.
Jadi kayak tiap kamar kada ada yang ngetukin gitu, tek 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 gitu. Nah kalau di sini paling di atap sih, kayak ada yang jatuh benda tung tung di sebelah sana. Mungkin ada yang jahil karena di tetangga sebelah sana yang suka ganggu ini pada bawa pistol-pistolan mainan gitu. Dan saya sempat dulu waktu kecil juga bukan pakai lagi gitu, saya jualan itu, sempat dilarang juga itu pistol-pistolan. Jadi ya gitu, ya mungkin aja itu yang lagi mainin. Kalau di sebelumnya tuh kamar-kamar kayak yang tuk 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 kayak yang ngetukin satu-satu gitu. Jadi kenapa kalian tidak diganggu yang mesum-mesum? Karena itu makanan buat mereka ya. Jadi otak-otak mesum kalian itu makanan buat mereka. Dan kalau misal kejadian darah-darah aborsi itu jadi makanan energi mereka, energi yang sangat kuat, bahkan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar lah, ilmu. Karena yang saya temuin, saya pelajarin, bener yang namanya Dazal itu bahkan komunitasnya itu makan darah aborsi, dan itu menjadi sumber kekuatan mereka. Jadi mereka menjadi sangat-sangat sakti, bener-bener sakti banget sakti. Itu aku dengar dari kajian ustadz ya. Diceritakan ada satu kejadian yang luar biasa lah pokoknya. Kalian didukung kok, kenapa kalian gak diganggu, aman nyaman gitu loh, maksiat ke Allah. Karena kalian dibisiki makin hancur, makin tergoda, makin jauh, makin kelam, makin aduh udah deh, kejadian deh. Itu kenapa kalian aman nyaman ya, yang mesum-mesum di kos-kosan, walaupun serem kos-kosannya kadang-kadang. Tapi kenapa kalian begitu kayak yang nggak ada takutnya? Karena otak kalian itu sudah dipenuhi dengan mesum-mesumnya itu. Senang kalau ada laki-laki nanti ngunjungin nih, akan bakalan ada laki-laki yang ngunjungin nih. Nggak ada itu rasa takut-takut sama sekali, nggak ada. Yang ada kalian otaknya udah dipenuhi, senang aja, walaupun cuma berkunjung tuh senang aja. Apalagi ada plus-plusnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan merasa gimana-gimana, jangan merasa bangga kalian kalau misalnya maksiat mesum begitu, terus merasa aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Enggak. Dunia akhirat kalian sengsara, amin. Karena kalian juga, kelakuan kalian itu juga sebenarnya pengaruhnya negatif bagi orang lain di sekitar Anda itu. Sangat negatif. Kenapa? Ketika kalian memunculkan atau menghadirkan orang-orang yang gak bagus, sebenarnya itu orang yang gak bagus ini akan membahayakan orang-orang sekitarnya juga. Jadi mempengaruhi negatif orang-orang sekitarnya juga. Yaitu aura kalian juga bikin aura negatif di lingkungan Anda juga sebenarnya. Itulah kenapa karena orang-orang yang nggak bener kayak gitu harus ditangani, harus diatasi, harus dicegah. Kenapa masyarakat harus bertindak seperti itu ya? Bagi yang suka mesum, mojok-mojok kayak gitu, pacaran, waktunya sekarang sebenarnya Anda harus berpikir, bukan mikirin gue pengen ketemu dengan si Anu, pengen ngumpul bareng, cekik gue kangen. Aduh, waktunya kalian belajar cuy, belajar merenung gitu loh. Berubah, saatnya kalian untuk lebih baik. Saya juga banyak menggunakan untuk belajar, tapi terutama nih kalian harus lihat deh, sebelah sana sudah mulai kosong, ngerti nggak? Di sini kan banyak banget, sebelah sini udah mulai kosong karena malah dipendam suaraku. Jadi agak kosong ya sebelah sini, karena ini sudah karena targetan saya sih sebenarnya. Ini targetan saya selama musim libur ini, udah beres rumah di dalam. Yang sebelah sini akan saya beresin, akan saya bikin kayak gini lah, agak bersih lah gitu. Karena di sana itu benar-benar bisa dibilang tempat penyimpanan barang, bahan baku, terutama kain-kain, bahan baku lah, kain-kain. Nah ini udah dikerjakan dan udah dibikin, udah diproduksi, tinggal sedikit lagi. Nanti sambil jalan saya bakalan merapihkan lah di area sebelah sana. Jadi saya nggak terlalu riskan, khawatir aduh kalau kena daerah sini ini masih berantakan, itu nggak usah khawatir lagi nanti ke depannya. Yang sebelah sini sebenarnya masih berantakan juga, karena ya kayak gini lah namanya juga plus ya kamar saya ini.
plus tempat tidur, plus dapur, plus penyimpanan barang, plus ruang kerja. Tempat segini gininya ini udah plus semua ya. Ya jadi yang bagi yang nyinyir itu berantakan sekali bla bla bla, kalian rasain sendiri deh. Kalian punya tempat yang terbatas banget, tapi semua harus dikerjakan di satu tempat itu. Rasain sendirilah. Jadi jangan cuman nyinyir bisanya tapi tidak bisa melakukan sesuatu yang berprestasi, ya itu juga aduh nggak banget deh. Malah lebih baik waktu kalian, otak kalian digunakan untuk memajukan diri kalian sendiri, itu sih ya. Kalau mengkritisi pemerintah, mengkritisi pemimpin itu malah justru bagus, karena jarang yang mampu atau berani untuk mengkritisi kinerja pemimpin yang memang sebagai masyarakat, sebagai rakyat itu perlu dilakukan. Jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi di antara mereka, kalangan pemimpin ini, yang nantinya pengaruhnya negatifnya ke masyarakat juga atau ke rakyat juga ya, seperti itu. Begitupun dengan kebijakan lockdown ini juga, walaupun masyarakat banyak yang mandiri nih, misalnya di satu wilayah tertentu, desa tertentu, mereka inisiatif sendiri melakukan kebijakannya. Jadi tiap-tiap daerah misalnya melakukan sendiri kebijakan daerahnya. Tidak ada salahnya kalau sekiranya perlu ditambahkan atau perlu evaluasi, ya ditambahkan lebih positif lagi, kenapa enggak gitu, yang pemerintah yang lebih di atasnya laginya itu kan. Syukur-syukur ngasih bantuan kan. Karena memang kalau lu menjabat, lu memimpin, itu tanggung jawab lu semua dunia akhirat. Makanya kenapa orang Islam sebenarnya nggak mau diangkat menjadi pemimpin, itu karena itu tanggung jawabnya berat kuy. Bukannya lu senang pengen minta jabatan, buat orang Islam itu berat banget. Sorry Duri. Itu yang amanah berat lah, gimana? Sekecil apapun aman itu berat banget sebenarnya. Memang bagi umat Islam itu bukan tipe yang gue pengen jabatan, gue pengen kekayaan, itu semuanya amanah. Ya gitu aja, banyak kesana kemari ya, nggak apa-apa lah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.